Halo sahabat kelas 5, kembali lagi bersama Guru Izar Channel dalam konten pembelajaran yang selalu setia menemani kamu untuk belajar dari rumah. Apa kabarnya hari ini? Semoga kamu selalu sehat walafiat dan yang paling terpenting adalah tetap semangat menjaga kesehatan dan tetap semangat belajar dari rumah. Pada kesempatan ini, mari kita kembali belajar di tema 9 tentang benda-benda di sekitar kita. Dan masih di subtema 2 tentang benda dalam kegiatan ekonomi. Dan kita melangkah ke pembelajaran yang ketiga. Sudah siap belajar dari rumah hari ini? Perhatikan gambar berikut ini. Dayu dan Lani duduk santai sambil berbincang di taman sekolah. Mereka berbincang tentang iklan favorit. Ketika Lani menanyakan iklan favorit, Dayu sontak menjawab, "Iklan makanan. Aku senang lagunya. Isi lagunya bagus." Lanjut Dayu. Lani pun bertanya, "Kamu mengetahui isi lagunya?" Jawab Lani, "Isinya tentang makanan sehat dan bergizi. Rasanya bisa nyaman di lidah seluruh orang Indonesia." Jawab Dayu, "Kamu hebat Dayu, bisa hafal isi lagu di iklan favoritmu." Puji Lani kepada Dayu. Itulah cerita singkat tentang iklan favorit Dayu. Kamu tentu juga bisa menyaksikan iklan melalui media televisi. Televisi merupakan media iklan elektronik yang paling efektif. Melalui televisi, kreativitas penyampaian para pembuat iklan akan lebih maksimal. Penuangan kreativitasnya pun bisa dalam berbagai bentuk. Kreasinya dapat berupa animasi 2 dimensi ataupun 3 dimensi, testimoni, dan lagu produk yang diiklankan. Kreativitas penyampaian iklan sangat menentukan menarik tidaknya sebuah iklan. Perhatikan contoh iklan televisi berikut ini. Perhatikan iklan dari segi bahasanya. Segar nyatanya memang menyegarkan. Kalimat dalam iklan tersebut bersifat singkat, padat, dan jelas. Bahasa iklan pada iklan minuman tersebut juga menarik bagi halayak yang melihatnya untuk ikut menikmati kesegarannya. Orang yang melihat iklan minuman itu pun akan tersugesti dengan kesegarannya dan segera ingin menikmatinya. Lalu bagaimana dengan contoh iklan berikut ini? Iklan mie instan. Kamu tentu pernah melihat iklan mie instan, bukan? Iklan yang kamu lihat itu terkadang ada lagunya. Bisa jadi yang melihat iklan tersebut ikut menyanyi jika lagunya menarik dan musiknya energik. Halayak pun tersugesti ingin menikmati sensasi rasa mie instan yang diiklankan. Bahasa iklan produk makanan yang sangat menarik akan mampu menggugah selera makan halayak. Setelah tergugah, halayak akan memuaskan rasa laparnya jika menikmati mie instan tersebut. Pengulangan kata hingga berkali-kali pada lagu dalam iklan sering terjadi. Pengulangan kata pada lagu menunjukkan adanya pilihan kata yang digunakan untuk menunjukkan sasaran iklan. Selain itu, pengulangan kata pada lagu dalam iklan juga menonjolkan informasi yang dipentingkan. Berdasarkan kedua contoh iklan televisi tersebut, dapat difahami adanya beberapa ciri bahasa iklan elektronik yang mampu menarik perhatian halayak atau masyarakat umum. Beberapa ciri bahasa iklan yang dimaksud sebagai berikut. Yang pertama, pilihan kata yang digunakan menarik, tepat, logis, dan sopan. Yang kedua, pilihan kata yang digunakan memiliki sugesti bagi halayak. Yang ketiga, pilihan kata yang digunakan menonjolkan informasi yang dipentingkan. Dan yang keempat, pilihan kata yang digunakan menunjukkan sasaran. Kamu telah mengetahui ciri-ciri bahasa iklan elektronik. Sekarang perhatikan iklan-iklan elektronik. Identifikasikanlah ciri-ciri bahasa yang mampu menarik perhatian halayak pada iklan tersebut. Tuliskan jawabanmu pada buku tulis, lalu hasilnya foto dan unggah ke link yang sudah disiapkan. Nah, sekarang coba perhatikan kembali gambar berikut ini.
Persatuan dan kesatuan mengandung arti bersatunya beragam corak menjadi satu kebulatan yang utuh dan serasi. Perhatikan gambar-gambar yang mencerminkan makna penting persatuan dan kesatuan berikut ini. Yang pertama, ada Festival Budaya Nusantara. Festival Budaya Nusantara menyajikan budaya dari berbagai daerah di wilayah Nusantara. Coba kamu amati gambar kolase yang menyajikan berbagai pentas budaya daerah tersebut. Tampak indah bukan? Tentu lebih indah yang tampil bersama-sama bukan? Itulah maknanya pentingnya persatuan dan kesatuan dalam menjalin kebersamaan dan saling melengkapi antara satu sama lain. Yang kedua, ada toleransi dan hidup berdampingan dalam perbedaan. Masyarakat Indonesia dikenal kemajemukannya, salah satunya kemajemukan agama. Kemajemukan masyarakat Indonesia bukan penghalang untuk tetap menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Sebaliknya, kemajemukan yang ada justru menjadi modal yang kuat untuk memperkukuh persatuan dan kesatuan bangsa. Persatuan dan kesatuan bangsa akan tetap kukuh dengan adanya semangat menjalin rasa kemanusiaan. Tingginya sikap toleransi serta keharmonisan untuk hidup secara berdampingan dari segenap masyarakat Indonesia juga dapat mendukung persatuan dan kesatuan bangsa. Jadi, makna persatuan dan kesatuan tercermin pada sikap masyarakat yang senantiasa menjalin rasa kemanusiaan dan toleransi serta menjaga keharmonisan untuk hidup secara berdampingan. Yang ketiga, semangat kekeluargaan dan tolong-menolong. Menjalin rasa persahabatan, semangat kekeluargaan, dan tolong-menolong tercermin pada kegiatan gotong royong antar warga masyarakat. Dalam kegiatan gotong royong, semua perbedaan ditepiskan. Warga masyarakat saling bekerja sama dan bahu-membahu menyelesaikan pekerjaan untuk kepentingan bersama tanpa memandang perbedaan satu sama lain. Dengan gotong royong, pekerjaan seberat apapun terasa ringan dan pekerjaan cepat selesai. Itulah makna penting persatuan dan kesatuan yang tercermin dalam sikap menjalin rasa persahabatan, kekeluargaan, dan sikap saling tolong-menolong antar sesama dan bersikap nasionalisme. Nah, sekarang mari kita sama-sama membaca teks berikut ini agar wawasan dan pengetahuan kamu pada BDR hari ini semakin bertambah. Manusia mempunyai beragam kebutuhan untuk melanjutkan kehidupannya. Untuk memenuhi beragam kebutuhan tersebut, manusia melakukan kegiatan yang disebut kegiatan ekonomi. Kegiatan ekonomi setiap orang berbeda-beda, tentu saja sesuai kemampuan masing-masing. Ada orang yang bekerja sebagai petani yang memproduksi bahan pangan, ada orang yang membuat pakaian untuk dijual dan diperdagangkan. Petani membutuhkan pakaian dan pedagang pakaian membutuhkan pangan. Jadi jelaslah bahwa perbedaan kegiatan ekonomi dalam masyarakat sangat mendukung dapat terpenuhinya semua kebutuhan manusia dengan cara saling bekerja sama. Perlu disadari bahwa dalam kehidupan sehari-hari, tidak seorang pun yang bisa memenuhi sendiri semua kebutuhan hidupnya tanpa bekerja sama dengan orang lain. Kegiatan ekonomi dapat diwujudkan dengan membuka berbagai jenis usaha. Apa sajakah bentuk usaha dalam kegiatan ekonomi masyarakat Indonesia? Berikut berbagai usaha dalam kegiatan ekonomi masyarakat Indonesia. Yang pertama, pertanian. Usaha pertanian merupakan usaha yang paling banyak ditemukan dalam masyarakat Indonesia. Hal ini sesuai dengan keadaan alam Indonesia sebagai negara agraris. Hasil pertanian Indonesia antara lain padi, jagung, ubi, dan palawija. Yang kedua, ada perkebunan. Perkebunan merupakan usaha pemanfaatan lahan dengan tanaman-tanaman keras. Perkebunan dapat dibedakan atas perkebunan rakyat dan perkebunan besar. Perkebunan rakyat adalah perkebunan yang dikelola oleh rakyat. Perkebunan besar biasanya dikelola oleh pemerintah atau perusahaan perkebunan.
Hasil perkebunan besar biasanya ditujukan untuk ekspor sehingga dapat menghasilkan devisa bagi negara. Contoh hasil perkebunan antara lain karet, kelapa, kelapa sawit, dan tebu. Yang ketiga, peternakan. Peternakan adalah usaha memelihara binatang piaraan yang diambil manfaatnya. Usaha peternakan dapat digolongkan menjadi 3, yaitu peternakan hewan besar seperti sapi, kerbau, dan kuda. Peternakan hewan kecil seperti kambing, domba, kelinci, dan babi. Dan peternakan unggas seperti ayam, itik, entok, dan burung. Yang keempat, ada perikanan. Usaha perikanan dalam hal ini adalah usaha perikanan darat, yaitu usaha memelihara ikan di perairan darat dengan cara membuat kolam. Perikanan darat meliputi perikanan air tawar dan perikanan air payau. Contoh hasil perikanan air tawar misalnya ikan gurami, nila, bawal, dan lele. Hasil perikanan air payau contohnya ikan bandeng. Yang kelima, ada kehutanan. Usaha kehutanan dapat dilakukan dengan melakukan pencegahan terhadap penggundulan hutan dengan melakukan reboisasi atau peremajaan hutan. Contoh hasil usaha kehutanan antara lain kayu, rotan, damar, dan kemenyan. Usaha kehutanan juga penting untuk menjaga keseimbangan alam. Pepohonan yang tumbuh di hutan membantu peresapan air di dalam tanah. Dengan demikian, dapat menghindari terjadinya banjir. Selain itu, hutan menjadi tempat hidup serta berkembangnya berbagai satwa. Oleh karena itu, hutan tidak boleh dirusak dan harus diremajakan. Yang keenam, ada pertambangan. Pertambangan adalah usaha untuk mengolah atau memanfaatkan mineral demi kesejahteraan manusia. Mineral ini berada di dalam perut bumi. Untuk mendapatkannya, perlu dilakukan penggalian atau penambangan. Contoh hasil barang tambang antara lain emas, minyak bumi, dan batu bara. Yang ketujuh, ada perindustrian. Industri adalah usaha atau kegiatan untuk mengubah bahan mentah menjadi bahan setengah jadi atau barang jadi. Bahan mentah berasal dari sumber daya alam. Industri dilakukan untuk meningkatkan mutu atau nilai suatu barang. Usaha industri dapat dilakukan oleh perorangan, kelompok, atau suatu perusahaan baik pemerintah maupun swasta. Contoh hasil industri adalah benang menjadi pakaian, pengolahan ikan menjadi ikan kaleng, dan karet menjadi ban. Yang kedelapan, ada perdagangan. Perdagangan adalah kegiatan yang bertujuan menyalurkan barang dan jasa dari produsen ke konsumen. Barang-barang yang diperdagangkan merupakan hasil-hasil pertanian, peternakan, perikanan, hutan, dan barang-barang hasil industri. Perdagangan yang dilakukan antara negara disebut ekspor-impor. Ekspor adalah usaha mengirim dan menjual barang ke luar negeri. Impor adalah usaha memasukkan dan membeli barang dari luar negeri. Yang kesembilan, ada jasa. Usaha jasa adalah usaha menyediakan jasa, bukan produk benda, untuk mendapatkan keuntungan atau laba. Perhatikan gambar berikut ini. Pekerjaan menjadi pemandu wisata merupakan bagian dari usaha jasa. Usaha-usaha dalam bidang jasa antara lain usaha becak, ojek, angkutan umum, dan di bidang pariwisata. Banyak kegiatan ekonomi yang dilakukan masyarakat di lingkungan sekitar kita. Misalnya, jasa tata boga, jasa angkutan umum, jasa pangkas rambut, pembuat gula merah, dan usaha kepariwisataan. Sekarang coba kamu lakukan pengamatan kegiatan ekonomi yang dilakukan masyarakat tempat tinggalmu. Identifikasikanlah kegiatan ekonomi yang menghasilkan produk unggulan dari masyarakat tempat tinggalmu.
Tuliskan hasil identifikasi kamu pada buku tulis. Kemudian hasilnya foto dan unggah ke link yang sudah disiapkan. Selamat belajar dari rumah dan tetap semangat menjaga kesehatan.